Upaya mencegah infeksi, precaution. Untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Rumah sakit atau klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tidak saja memberikan pelayanan yang kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga memberikan pelayanan yang preventif dan promotif. Tindakan pembersihan yang rutin sangat penting untuk memastikan bahwa rumah sakit benar-benar bersih dari debu, minyak, dan kotoran. Pengaturan udara yang baik suka dilakukan di banyak fasilitas kesehatan. Usahakan adanya pemakaian penyaring udara. Kamar dengan pengaturan udara yang baik akan lebih banyak mengurangi risiko penularan kuman tuberkulosis. Selain itu, rumah sakit harus membangun suatu fasilitas penyaring air dan menjaga kebersihan pemosesan serta filternya untuk mencegah terjadinya pembunuhan bakteri. Sterilisasi air di rumah sakit dengan prasarana yang terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Toilet rumah sakit juga harus dijaga, terutama pada unit perawatan pasien diare, untuk mencegah terjadinya infeksi antar pasien. Permukaan toilet harus selalu bersih dan diberi disinfektan. Disinfektan akan membunuh kuman dan mencegah penularan antar pasien. Transmisi penyakit melalui tangan dapat diminimalisasikan dengan menjaga hygiene tangan. Selain itu, penggunaan sarung tangan sangat dianjurkan bila akan melakukan tindakan atau pemeriksaan kepada pasien dengan penyakit infeksi. Hal yang perlu diingat adalah selalu memakai sarung tangan ketika mengambil atau menyentuh darah, cairan tubuh atau keringat, tinja, urin, membran mukosa, dan bahan yang kita anggap telah terkontaminasi dengan segera mencuci tangan setelah melepas sarung tangan. Upaya mencegah hazard fisik radiasi. Beberapa efek yang merugikan dari radiasi adalah kerusakan kulit, seperti kulitnya merah-merah, terasa perih dan bahkan terasa sampai terbakar, dan bisa membuat rambut menjadi rontok. Efek dari radiasi dosis tinggi akan tampak jelas dalam waktu beberapa menit, beberapa hari, minggu, bahkan beberapa tahun kemudian. Oke, cara mencegah fisik radiasi adalah dengan menggunakan pelindung seperti sunscreen, sarung tangan, kacamata, APD lengkap, topi, body lotion, dan alat pelindung lainnya yang bisa mencegah hazard fisik radiasi. Upaya mencegah hasad kimia. Adapun hasad berbahaya yang berpotensi cukup tinggi di rumah sakit, yaitu hasad kimia. Hasad kimia adalah potensi bahaya kimia yang merupakan paparan yang terjadi pada pekerja dengan berbagai macam bahan yang mengandung racun. Dengan paparan tersebut terjadi dalam kondisi kerja normal yang berdampak pada efek yang merugikan, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Pengendalian yang harus dilakukan adalah dengan identifikasi bahan-bahan B3, yaitu bahan berbahaya dan bahan beracun, pelebahan standar, penyimpanan standar, atau penyampaian PMDS, material safety data sheet, atau lembar data keselamatan bahan, penyiapan P3K, serta pelatihan teknis bagi petugas pengelola B3. Selain itu, pertumbuhan limbah B3 cair harus dipastikan melalui saluran air kotor yang akan masuk ke instalasi pengolahan air limbah atau disebut dengan IPAL. Hazard kimia berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang sangat luas dari yang ringan, seperti bersin, kulit gatal yang sampai berat seperti kelainan organ hati dan saraf gagal ginjal atau cacat fungsi paru. Hal tersebut sangat beresiko terhadap kesehatan bagi seorang pekerja dan orang yang berada di sekitarnya. Sikap berbaring. Sikap berbaring yang benar yaitu sikap Trendelenburg, sikap yang mana posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki, dan biasanya sikap ini digunakan untuk meningkatkan tabung pakan dan mencegah terjadinya cedera pada kepala. Dan sikap duduk yang benar yaitu dengan menegakkan tubuh, meluruskan punggung dan bahu ke belakang. Kemudian lutut juga berperan penting dalam posisi duduk, dan posisi yang benar ketika duduk yaitu dengan meluruskan lutut sejajar dengan pinggul dan tidak boleh menyilangkan kaki. Kemudian yang terakhir yaitu usahakan setiap 2 jam sekali kita istirahat dengan cara berdiri, melakukan peregangan sesaat ataupun berjalan di sekitar ruangan. Sikap berdiri ketika mengingat istirahat menunjukkan kegiatan tubuh keselarasan tidur yang tepat
penting untuk menjaga keseimbangan ketika tubuh seorang elemen yang benar simbiotik bekerja sama untuk gerak paling aman dan paling efisien. Sepakat tegangan otot pada dan tubuh sekali makin menghasilkan keselarasan dapat dicapai melalui postur ketika berdiri, berat badan sedikit depan dan duduk di bagian luar kaki. Sekali lagi, kepala tegak, punggung lurus, dan perut terselip. Ingat bahwa klien tempat tidur harus di sekitar posisi yang sama bagai jika Anda berdiri. Jika berjalan, cara berjalan yang baik adalah satu, biasakan berjalan dengan tubuh yang tegak. Biasakan berjalan dengan punggung tegak dan mengangkat tubuh agar sejajar dengan lantai. 2. Gunakan otot betis, paha belakang, dan quadricep agar bisa berjalan dengan baik. Gerakan berjalan yang efektif melibatkan hampir 2 lantai agar hanya satu. 3. Tariklah kedua bahu sedikit ke belakang, tetapi biarkan tetap rileks. 4. Ayunkan lengan saat Anda berjalan. Mengayunkan lengan adalah hal biasa bagi banyak orang. Perhatikan mengatakan bahwa cara ini bisa meningkatkan efisiensi dari setiap langkah. Anda berjalan sambil mengayunkan lengan membantu dan melangkah lebih besar dengan energi membolik yang sama. Besarnya seperti jika Anda tidak mengayunkan lengan. Hazard psikososial. Potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian seperti perhatian tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen atau pendidikannya, sistem seleksi dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai, kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat kurangnya latihan kerja yang diperoleh, serta hubungan antara individu yang tidak harmoni dan tidak serasi dalam organisasi kerja. Kesemuanya tersebut akan menyebabkan terjadinya stres akibat kerja.